gue tuh udah pernah mencoba mengubah-ubah rumah gue tuh apa ya bang. Termasuk gue udah menganggap pasangan gue as a safe place menurut gue. Tapi at the end of the day, ya di end of the day gue tahu kalau seandainya satu-satunya tempat yang nerima gue dalam keadaan apapun itu, sedih senang, yang nerima gue tanpa intimidasi apapun itu cuma nyokap gue. Jadi dimanapun ada nyokap gue, di situ rumah kayaknya. Soalnya kan ya cara kita bertukar pikiran tuh kalau misalkan kita nggak satu dalam komunikasi bahasanya ya agak susah gitu ya bertukar informasi. Oh bahwasannya ya setiap orang tuh punya struggle masing-masing dan bagaimana orang itu bisa survive ya. Karena balik lagi gitu, Tuhan tuh nggak bakalan ngasih lo masalah kalau misalkan masalah itu nggak bisa lo selesain gitu. Bener. Kan ya teman-teman gue tuh menganggap kayak ini apa sih gitu. Iya. Apalagi lo pakai gua lu. Iya gitu karena kan. Ngapain tuh? Drama. Let's talk about life and little bit drama. Welcome back to our channel. Ya. With Dimarias. Ya. Kayaknya podcastnya Dimarias aja lah. Udah meres Di Marias. Ya. Dia. Di. Jangan deh. Dia. Ini kita udah dua kali ganti tempat karena sebelumnya kayak tidak kondusif ya bang ya. Ya karena. Kurang kondusif. Jadi akhirnya kita ke Jepang. Ya. Masuk kan. Terbang langsung ke Jepang hari ini dan tentunya kita ada teman baru. Ya. Finally dah ganti-ganti orang. Siapakah ini? Perlukah saya sebutkan background Terus kita dan lain-lainnya? introduction. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya ini? Mahasiswanya bisa. Iya, tolong komen dosen Yang bisa. kamu di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Iya, Tolong Pak iya. suruh subscribe channelnya. Tolong untuk mahasiswa saya jangan lupa subscribe nanti ya. Berarti PR saya di sini ketika Pak dosen kalian berbicara kotor saya harus sensor gitu ya. Ya, karena ya you know lah. Iya, Hari ini tuh gue mau balik sebenarnya. Ran. balik kemana tuh? Mau balik ke itu Jepang. Oh, ke Jepang. Udah ke Jepang ya, ke Korea. Iya, tuh. ke Korea. Oke. Korea mau balik. Udah homesick banget. Udah homesick. Ya. Ya, Kok bisa homesick? nggak tahu ya. Kayak ngerasa lagi pengen rehat aja sih. Oh, lagi pengen sebenarnya. rehat. Karena emang Oke, kan oke. jauh dari rumah kan. Lu juga sebenarnya jauh dari rumah kan? Lu Jauh. udah pernah ke berapa kota nih? Ke berapa kota sih? Kayaknya lebih dari 4 ya. Kayaknya. Kota apa aja tuh? Gue lahir tuh di Palembang. Oke. Terus dari TK sampai SMA itu di Bekasi, Jawa Barat. Oke. Nah, terus selesai SMA, kuliah S1 itu di Bengkulu. Satu di Bengkulu. S1 di Bengkulu. Nah, selesai S1 lanjut lagi ya, lanjut kuliah Oke. lagi. S2 di Malang, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, Oh, Jawa Barat, Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Jawa Timur dong. Malang. Iya, Jawa Malang ya? Timur ya. Kalau Jawa Barat itu yang Malang nasibnya berarti. Iya. Jawa Timur, lanjut. Nah, iya. Jadi ya kurang lebih itulah. Cuman kan dalam beberapa perjalanan tuh sering ya keluar kota juga kan karena ngikut orang tua, dinas. Oh, I see. Kayak ke Lombok, terus ke Bandung, ya gitu-gitulah pokoknya. Berarti let's say lu tuh di Bengkulu kan juga merantau ya jatuhnya. Iya kan? Mantau. Itu berapa tahun? Gue tuh kenal Zahra ya. Jadi beliau adalah adik tingkat saya di Mapawaru dulu. Ya kan? Nah, iya, jadi lu iya, udah iya, berapa iya. tahun nih di sini? Kalau total sih kayaknya udah 5 tahun ya. Soalnya kan kuliah kemarin tuh 4 tahun. Oke. Nah, jadi udah ya berangsur-angsur kesini ya udah setahun lah. Jadi 5 tahun di Bengkulu gitu. Berarti jatuhnya lu tuh balik lagi ke sini dong sekarang. Jatuhnya balik lagi ke sini karena ya mungkin bursa transfer padat kan antara Malang, Bekasi dan Bengkulu tuh kayak aduh harus kemana gitu, harus di mana gitu. Iya, Jadi benar. udah, gitu. Jadi Zahran itu udah pindah dari beberapa kota ya. Tapi pasti lo ngerasain homesick lah. Pastilah, pasti. Ya kan? Kalau Bahri ya nggak usah ditanya karena dia stay di situ tempatnya Di mana tuh di rumah? di Timbuktu, Ya, gue Iya tuh kan? nggak pernah merantau yang tahu secara lama. kayak long term gitu kan? Nggak pernah long term. Short Tapi term. pernah liburan pasti kan? Kerja sering. Kerja ya itu. Kerja dan kerjaan sering liburan pasti. Cuma kalau Tapi kan itu Kayak jalan hitungannya juga. tuh kayak
paling seminggu 2 minggu Iya, gitu kan kalau Bang. Kayak nggak, kalau Zaran kan kayak lebih ke 5 tahunan ya Ran. Iya. Iya, Iya. tergantung ini sih pemilu dia. Iya, 5 tahun sekali. Kalau pemimpin daerahnya nggak cocok, Zaran pindah daerah. Bisa jadi. Gue pengen kayak gitu tuh kalau bisa ya Bang. Bisa jadi. Kalau bisa. Jadi gimana rasanya nih? Lu sebenarnya lebih betah lu merantau Iya. atau di safe zone lu di rumah gitu? Kalau dibilang nyaman sih mungkin ada posisi nyamannya sendiri ya. Oke. Jadi kayak misalkan ya terkadang kalau misalkan gua ngerantau ngerasa kayak aduh gue lebih nyaman di rumah gitu. Cuman kalau di rumah tuh kayak ngerasa tuh gue lebih nyaman di posisi ngerantau yang gue bisa bebas ngapain aja, bebas kemana aja dan bebas gimana aja gitu. Iya. Karena kan ya mungkin ya anggaplah rumah itu ya salah satu tempat ternyaman gitu. Iya, Cuman iya, kan iya, iya. salah satu bentuk kita mengaktualisasi diri ya salah satunya dengan yang merantau itu kalau menurut gue sih. Benar. Betul. Tapi gue Bang, Ya. gue kan merantau juga nih jatuhnya. Walaupun gak jauh-jauh banget ya kan. Nah, Cuman beberapa. Tapi kategori gue tuh yang jarang banget pulang. Iya. Jarang banget pulang. Stay di sini tuh, gue tuh di sini hampir 10 tahunan deh kayaknya. 10 tahun. Ya hampir, almost 10 tahunan. Dan itu tuh gue jarang banget pulang. Dan kayak sering banget sih gue ngerasain kayak, padahal sebenarnya itu gak terlalu jauh ya ke daerah, ke rumah gue tuh gak terlalu jauh. Cuman Padahal kayak bisa aja langsung pulang langsung kan. pulang begitu, kangen pulang Cuman gitu PR kan. banyak. Cuman kan banyak ada beberapa, Hal rintangan. iya kayak kind of, Bajang loncat ini. Bajing loncat. iya kind of apa lah, pokoknya urusan-urusan yang dibilang Satu dan lain hal. Iya. iya gitu di Biawak sini. nyebrang, gitu kan. Iya, Biawak nyebrang, something like mungkin. that. Hal-hal yang merubah mindset saya lah Iya. biasanya. Cuman kalau yang gue tangkap dari yang Zahran tadi kan ada bentuk aktualisasi kan. Tapi kalau merantaunya in the case, sorry to say, dari kota besar ke daerah yang lebih Berkembang. itu masih dalam bentuk itu nggak sih? Gampangnya gini, downgrade termasuk downgrade nggak ya? Kalau dibilang downgrade sih kalau menurut gue sih enggak ya. Soalnya kan kayak masing-masing kota itu dia punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Pasti. Iya kan. Kadang gue merasa kayak di kota besar di Bekasi dan Jakarta dan sekitarnya itu kayak gak merasa apa ya posisi nyaman gue untuk berkehidupan gitu loh. Dalam artian tuh ya tahulah sendiri dengan Hektik kehidupan banget ya. Jakarta gitu Iya, dengan iya, hektik, iya. sesak gitu loh. Serba Dengan cepat. dibandingkan dengan di sini gitu di Bengkulu kayak lu tiap hari tuh nggak perlu mikirin lu macet gitu loh. Iya benar. Iya, iya. Jadi lu mesti apa Akses. kalau misalkan di Bekasi atau di Jakarta itu ya lu 1 jam sebelumnya harus prepare gitu. Iya. Kalau di sini kan ya 10 menit sebelumnya Iya. pun ya it's okay gitu. Gas man. gitu kan, Iya. langsung bisa nyampe. Iya sesimpel itu sih, sederhananya kayak gitu. Cuman kalau misalkan dibilang antara kualitas penduduk dan lain-lain kan itu ya menurut gua hal yang lain gitu. Cuman sebagai individual, sebagai ya makhluk hidup lah gitu. Karena kan ya ketenangan hidup dulu yang dicari Oh gitu. benar. Iya. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Iya. Ya teman gue kan ada yang ngerantau, Iya. tapi konteksnya bukan dia ke kota besar, dia ke sini dari kota besar. Oke. Si Marina, Oh iya ya kan? benar. Aku sempat ngobrol juga, Iya, lu iya. ngapain sih? Gue aja pengen keluar, Iya. ngapain lu masih kesini? Ya kayak kalau di sini tuh kayak stresnya, tingkat stresnya nggak setinggi lu di Jakarta, Iya. Mar, dia bilang kayak Oke, gitu. oke. Jadi dia tuh nggak ngerasa bahwa mereka tuh downgrade, Iya, enggak. iya. Malah mereka tuh ngerasa kalau di sini tuh kayak lebih baik, mereka bisa nabung, bisa spare money ke sini, spare money ke situ, gitu. Iya. Waktunya bisa berguna lebih banyak. Kalau di sana kan kayak, gue tiap hari naik KRL, gitu-gitu iya. kan, mesti kejar ini, kejar itu. Berarti perspektif kayak gitu. balik lagi ke manusianya masing-masing. Iya, balik balik ke lagi. ke kepentingannya ya. Tapi kalau Balik lagi kalau ke- ada menurut gua ada beberapa hal yang kalau di daerah katakanlah di daerah itu nggak bisa di-achieve menurut gua. Ya. Ada Iya. beberapa kayak berkesenian yang gini-gini nih, yang kita lakukan sekarang nih. Kayaknya kalau di daerah kayaknya nggak works, malah bisa dibilang kita dikata-katain kan. Iya, Ngapain gitu-gitu. sih? Iya. Benar-benar. Cuma kalau di kota yang lebih maju, let's say kota besar gitu kan, kayaknya hal-hal gini dah kayak hal lumrah gitu kan. Iya, Malah kayak this is the new game, it is big game kan. movementnya itu lebih kayak movementnya itu lebih terlihat kayak di kota besar gak sih Bang? Benar. Kalau di sini tuh kayak lebih banyak yang ngomong nerimanya tuh negatif. Iya. Ngerti gak sih kayak ngapain sih? Iya. Udahlah hidup aja lu PNS udah Di kelar sini gitu. kalau di daerah tuh menurut gue ya,
kurang kompetitif anak-anaknya. Satu kurang Bisa. kompetitif, Iya kan? mungkin yang kedua juga ya belum siap aja. Belum siap kayaknya. Ya? Belum siap kayaknya sih. Iya, sama game-game yang kayak gini kan. Yes. Jadi kayak ya apa ya, masih belum bisa beradaptasi lah gitu dengan Iya. derasa informasi gitu kalau menurut gue sih. Soalnya kalau balik lagi ke konteks rantau itu kan dia ya nggak cuma atas dasar keinginan doang, kadang tuh ada yang kadang terpaksa. Terpaksa. Gitu. Ada yang berdasarkan kebutuhan Iya, gitu. iya. Ya balik lagi gitu orientasinya mau kemana gitu. Keluarga juga kan, Iya, balik kan. bisa jadi ya. Balik lagi ke Kayak situ. tadi kan keluarganya ikatan dinas, harus Ya. pindah gitu-gitu. Gitu. Tapi selama lu merantau tuh, struggle-nya nih, Mm-mm. kita mau Iya, tahu benar, nih betul. struggle-nya apaan. Kalau gue mah kalau kan gue kan bukan tipikal yang merantau. Kalau Iya. ada callingan gue berangkat. Iya, iya, Kalau iya. gue kagak ada seragam-seragamnya. Iya, Malah iya, boros gue aja. Bener, spend money. Semua mau makan, semua mau sikat. Singkat aja udah. Apa Kalau struggle-nya seragam nih? mungkin harus lebih spend. Iya. Itu gimana Dan? Coba cerita dong. Coba. Kalau struggle-nya sih yang pertama ya pasti lah ngerasain culture shock kan, karena Ya. ya yang paling basic itu bahasa sih kalau menurut gua. Oke. Soalnya kan dari Bekasi terus lu ke Bengkulu, dari Bekasi Iya, terus iya, iya. ke Malang itu kan udah beda banget gitu bahasanya Iya, iya, gitu. iya, Yang paling gua rasain struggle-nya sih di bahasa, bagaimana ya cara gue beradaptasi lah gitu dengan bahasanya, karena di tahun pertama gue di Bengkulu dan di Malang itu ya gue pakai bahasa Indonesia baik dan benar aja gitu, pakai aku kamu gitu loh, pakai ya lagi apa bla 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 gitu. Sedangkan ya teman-teman gue tuh menganggap kayak ini apa sih gitu. Iya. Apalagi lu pakai gua lu. Iya gitu, karena kan apa ya, untuk sebagai manusia itu kan harus punya adab juga gitu. Karena nggak enak gitu kayak kesannya kita sama orang-orang daerah itu pakai gua lu kayak ya kesannya nggak enak aja gitu, kayak apaan sih gitu. Iya, Kayak iya, udah iya, gitu. iya, Gua mencoba untuk merendahkan ego gua untuk ya udahlah, gue mencoba untuk pakai bahasa Indonesia baik dan benar gitu ya kan. Walaupun Ya itu. endingnya lu akan ke Timbuktuan kan ngomongnya Iya, gitu kan. mau nggak mau ya harus kayak gitu. Iya, iya Soalnya sih. kan ya cara kita bertukar pikiran tuh kalau misalkan kita nggak satu dalam komunikasi bahasanya ya agak susah gitu. Iya, Kita bertukar iya, iya. informasi. Ada. Gimana ya ini? Aduh. Bahasanya terstruktur. Iya, terstruktur. Karena dia biasa mengajar ya. Iya, guys. teman-teman, jangan heran. Jadi jangan Karena heran. bahasanya memang harus Iya, tapi gitu. kalau gue Compact bang, lah, ya. walaupun gue deket nih, Iya, iya. gue juga ngerasa kayak banyak banget. Kalau culture shock itu di awal-awal ya, Iya, iya. awal-awal gue itu gue kuliah tuh, Iya. itu kayak gue kan emang dari satu daerah di salah satu masih satu provinsi Iya, lah iya, iya. ibaratnya. Itu kan ngomongnya emang rada pelan ya. Oh iya, kan lu udah bergudungan Iya gitu. kan? Iya, iya. Emang bahasanya sama, logatnya sama, tapi kan kayak ngomongnya emang rada pelan. Cuma sukunya beda kan? Sukunya beda, rada pelan. Terus begitu sampai ke sini tuh kayak, lo percaya gak dulu semester awal itu temen gue tuh kalau ngomong sama gue tuh, hah, kayak gitu loh. Karena terlalu pelan menurut Sumpah, mereka. that happen di kelas. That happen di kelas. Peka. Kalau Iya, peka apa maksud kamu tuh? Kayak gitu loh. Itu yang pertama. Terus tuh yang kedua, karena gue dari keluarga gue tuh kayak bener-bener yang lu kalau pulang nggak boleh balik kalau udah maghrib, ngerti gak? Maksudnya tuh gue harus balik sebelum maghrib. Oke. Oke. Gue tuh dari keluarga yang kayak gitu, Iya, dari iya, dulu banget. Dan yang bikin gue happy ngerantau itu adalah gue bisa balik jam berapa aja. Iya, ngerasa kebebasan itu. Iya, iya. Iya, gue bisa balik jam berapa aja. Karena di rumah ada jam kantornya. Iya, kalau di rumah tuh kayak ini aja, kalau seandainya gue pulang sebentar, sama peraturannya bakal sama. Ya, Ngerti tapi gak sih, at Bang? the same time kalau lu melakukan hal itu, terus ketika lu pasti ada fase lu kayaknya ketika nggak ada lagi larangan-larangan yang demikian, Iya, lu merasa kayak ada yang kosong nggak? that happen. Kayak ada yang Dan kurang ya? banyak kesalahan yang gue lakukan. Nah. Karena gue ngikutin ego kan. Iya, Jatuhnya tuh gak ada yang ngasih rules nih ke gue, Iya, Ran, iya, kecuali diri gue sendiri kan. Dan menurut gue ngerantau tuh kayak proses gue untuk mendewasakan diri gue sih. Iya, tapi Kayak- esensi merantau kayak itu sih menurut gue. Iya, kayak waktu lu kalau lu habisin buat nongkrong sama temen lu 12 jam, lu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu loh. Kalau menurut gue ngerantau tuh kita pasti ngelakuin banyak kesalahan. Betul. Kayak lu bilang tadi, Ran. Banyak ketedoran lah pokoknya kan. Betul. Karena kita tuh lebih ke ngikutin ego. Iya. Bener gak sih?
Karena itu tadi Kak, karena sakingnya kita diberikan kebebasan itu ya gak ada batasan, ya harus kita sendiri yang bikin batasan itu. Kaget kan? Bikin Iya, jadi gap. kaget gitu. Tapi lu sempat gak lewat batas? Sempet lah, Pasti Sempat dong. ya? sempet. Pasti dong. Sempet dari ya semua aspek gitu, Semua dari aspek jam ya? tidur, dari pola makan dan lain-lain lah gitu. Hubungan. Yang biasanya Hubungan gak? ya hubungan bisa jadi. Hubungan juga hancur lah pokoknya. Iya, iya. Nah itu yang biasanya Oke. kayak makan tuh ya udah ada makanannya, jadi makan tinggal makan. Iya. Kalau Oh, iya, misalnya iya, kita iya, yang sih, ngerantau sih. ini kan kayak, duh mau makan apa gitu, harus nyiapin apa namanya, hitung-hitung duit gitu. Ini cukup apa Manage, enggak manage gitu, gitu ya? harus manage dulu Iya. gitu. Nah, Sampai itu gue sih. pernah gak makan cuman gara-gara mau milih makan apa. Iya. Sumpah, karena gue tuh awal-awal gak masak. Bang. Atau lu sempat pernah nggak makan gara-gara lu udah habis buat boros di awal-awal. Bisa, Iya. pernah, that happen. Banyak ininya ya. Wah, bener-bener kayak kalau seandainya gue ngikutin ego nih, kan uang pasti dikirim bulanan tuh. Bang. Bulanan. Itu kalau anak kosan ya, kalau awal bulan tuh udah Udah foya-foya. gitu loh. Iya. Udah foya-foya. Ntar akhir bulan tuh mulai cari temen, kayak gue ke rumah lu numpang Iya, makan, iya, kayak iya. gitu loh. Itu kayak Itu kesalahan. beneran terjadi. Itu Serius. kesalahan yang harus dilakuin anak rantau nggak sih menurut Iya. gua? Biar dia Kalau tahu cara menurut gue manage, ya, kan? jadi biar tahu gitu loh, ketika lu spend banyak money untuk di awal-awal tuh ya lu bakal berasa gitu. Iya. Karena kan Di ya lu ujung. jauh dari orang tua gitu. Kalau lu deket dari orang tua kan di saat lu abis di pertengahan lu masih bisa minta gitu. Iya, benar, Karena benar. deket. Kalau misalkan jauh lu abis ya udah gitu. Gue tuh kalau di awal tuh kayak mikirnya gini Ren, karena dulu masih ngikutin ego ya, Iya. jadi kayak gue bisa bebas. Itu tuh merantau tuh satu hal yang sangat bikin gue happy, Iya. karena gue bisa pulang jam berapa aja, gue bisa jajan apa aja. Iya, Ketika uang habis pun nyokap gue bisa ngirimin, ngerti Iya, gak sih bang? iya. Maksudnya tuh kayak dengan alasan bayar ini, bayar Iya, itu, iya, si iya. anjing ini tadi kan, bayar ini, bayar itu gitu kan, tetap dikirimin. Terus kayak gue kayak happy aja sih, gue bisa kemana-mana tanpa harus ada aturan ini itu. Tapi makin kesini itu tuh gue tuh kayak makin mikir, lu mau sampai kapan anjing, Iya, ngerti gak sih? Iya. Lu mau sampai kapan? Sampai gue tuh sekarang itu udah di titik yang gue udah bosen pulang subuh. Udah jenuh ya. Udah jenuh banget tuh udah pulang masuk di subuh. fase jenuhnya. Enggak, gitu. gue kalau bisa cepet pulang gue mau pulang gitu loh. Tanpa ada yang kontrol. Pengen ya. Makanya kita tuh kayak learn something. Jadi kalau kita ngerantau tuh kita tuh ada beberapa hal yang memang kita pahami gitu loh bang. Yes. Gue nggak tahu kalau di lu kan, lu kan stay at home. Tapi balik lagi itu mental nggak sih? Benar. Ada yang memang yang itu Pak, kesalahan itu pasti dilakuin sama anak rantau menurut gua, yang masalah manage uang, manage Iya, waktu. storage inventory makanan itu Iya. kan. Pasti mereka bakal ngelakuin kesalahan di sana kan. Karena biasanya diurusin ibu kan, Ya. kehandalan ibu-ibu kita Iya kan. iya sih. Tapi Ibu. menurut gua ada yang teman gua, kalau yang gua perhatiin ya, ada teman gua yang sampai sekarang tuh masih tolol ngurus-ngurus gitu. Maksudnya kayak Really. Jangan-jangan gue yang ngutang diomongin. sana, ngutang sini. Maksudnya Oh, kayak ya. dia kayak malah Oke. malah dia Iya, nggak iya, jadi iya. ini tuh pelajaran itu loh maksud gua. Bener, bener. Mentalnya kayak harusnya kan kita kesalahan di bulan ini, bulan depan Bulan harusnya depan, kita ya. ya, Bisa harusnya diminimalisir don't lah do that gitu. again. Iya, iya, iya. Yang menurut gua tuh yang kalau mentalnya yang jelek, dia tuh terus melakukan kesalahan itu terus diulangin terus sampai dia bobrok sekarang. Sama mungkin down banget Iya, gitu iya, ya. iya. Lebih ke habit sama lingkungan sih kalau menurut gue itu. Iya. Selain mental ya. Iya. Maksudnya Soalnya ya, Benar juga. kalau misalkan dia ngerasa ya ada alternatif yang menurut dia tuh ya udah gue bisa nyelesain itu dengan cara gue, ya bakalan tetap kayak gitu loh. Cuman kayak di saat apa ya, gue lebih mengurangi permasalahan itu gitu loh, ya gue bakalan membatasi gitu untuk melakukan hal-hal tindakan yang menurut gue ya bodoh lah gitu dalam tanda kutip. balik gitu. lagi itu kayak ke lingkungan ya bang. Iya. Maksudnya itu kalau seandainya dia memang ngerasa ini ada temen nih, memang ada manusia-manusia baik di dunia ini yang bakal ngutangin lu kapan aja, ngerti gak sih? Kayak bakal minjemin lu kapan aja gitu kan. Cuman Tapi kagak lah. tapi Yang kan namanya teman diutang itu pasti iya, endingnya pasti musuhan. pasti kita tidak berteman Jangan kan lagi. temen bang, Iya. keluarga aja kayak gitu. Bener, kan, nggak bener. kenal gitu. Jangan kan temen, ya. Jangan kan temen. Iya kayak gitu. Tapi balik lagi kayak menurut gua kalau seandainya lingkungannya emang memaksakan, emang lu nggak bakal dapet duit kalau lu nggak kerja, lu nggak bisa nih ngandelin utang-utangan temen lu. Harusnya sih pola pikirnya udah seperti itu. Karena gua dulu sempat ada di titik itu juga, Wow. sempat bolak-balik dan itu tuh capek. Lebih kayak anjing.
Ngerti gak sih? Zaman itu lingkungan lu gimana? Lingkungan gue nggak beres. Beres toksik lah ya. Toxic. Coba cerita apa? Beresnya nggak mana? Iya, nggak beres lah pokoknya. Maksudnya Kan orang gengsinya terlalu tinggi apa gimana karena gitu. judi? No. Kan? I'm not do that for myself. Gue tuh ngelakuin itu buat orang lain. Ngerti gak? Itu ketololan yang gue lakukan. Minimal maksimal, Minimal inisial dong, maksimal. Bos. Senggol Teman-teman dong. jangan ditiru di rumah ya kan. Jangan Dan itu tuh don't kayak resist lah. Kalau beberapa teman gue kan, kalau kayak lu tadi kan, Iya. case-nya gitu. Iya, case-nya gitu. Karena orang lain kan. Ada Iya. beberapa orang tuh kan karena judi gitu-gitu kan. Iya. Bagi kakek merah sekarang merajai dunia. Dunia pas keceran. Sang dewa. Maksudnya kayaknya bukan karena manage. Kayaknya kalau makanan nggak terlalu ya kayaknya. Enggak terlalu sih. Karena bisa Lifestyle, cengli-cengli bro. lah. Bisa Makan mie cengli-cengli instan lah. masih oke. Iya. Nggak tahu sih kalau cewek ya bang ya. Kalau cowok tuh kan yang penting ngisi udah. Iya, gitu. iya. Yang penting isi perutnya udah kelar. Lu mau enak mau enggak gitu. Yang penting isi Bodoh, makannya iya, kelar iya, gitu. iya. Cuman nggak tahu kan kalau cewek tuh kadang. Cewek kan banyak mau. Iya. Lu kalau banyak mau, lu cari cowok kaya kalau lu merantau, ya, atau lu kerja keras dah tuh di situ. Tapi siap-siap disekap. Siap-siap lu. Siap-siap ya. Siap-siap kena Dibungkus dibungkus. kapan aja Anda. Dibungkus. Itu kan. gitu, Aduh. Dibungkus pakai Tapi gue garam. ada beberapa hal yang bikin gue sedih kalau di kosan gitu terutama. Iya. Kosan kan cuma satu petak doang Mm, ya kan. Kayak lu begitu masuk pintu lu ketemu kasur, Iya. ketemu toilet gitu tuh. Apalagi kalau bulan Ramadan nih Bang. Mm-mm. Aduh, itu sakitnya tuh gue nggak bisa deskripsiin tuh gimana ya. Kebetulan Cuman kayak sekarang lagi bulan puasa ya. iya, kebetulan sekarang lagi bulan puasa. Cuman kayak, aduh itu sakit banget ya kayaknya tuh. Iya. Aduh, biasanya balik nih at least keluar kamar lu bisa lihat nyokap lu ngapain gitu. Iya, iya. Iya. Atau lu keluar halaman lu lihat bokap lu ngapain gitu kan. Ini kan nggak cuma ngeliat kasur doang. Apalagi ditambah masalah-masalah lain Iya. di otak. Kayak masalah percintaan, pendidikan gitu-gitu kan. Jadi kayak aduh. No komen lah gue. Nah, Kan how? dikiranya enggol lagi. How? Gue kayak mikir gimana kan? Iya. Iya kadang tuh ya itu betul sih maksud gue pernah ngerasain gitu karena pas di Malang itu ya walaupun gue cuma 3 tahun ya gitu ya gue ngerasain betapa jenuhnya gue jadi anak rantau tuh beda dengan gue ngerantau di Bengkulu tuh sangat kontras gitu antara Iya. gue ngerantau di Bengkulu dengan di Malang Oke. tuh ya karena menurut gue salah satu indikator yang bisa lu happy merantau itu salah satu dengan lingkungan pertemanan sih gitu dan gue nggak bisa menemukan itu gue ketika gue di Malang gitu karena Oh, iya, I balik see. lagi orientasi kuliah S2 itu yang bukan apa ya bukan untuk mencari pertemanan gitu lebih ke ambisi untuk menyelesaikan studi Menyelesaikan, gitu ya. Bener, jadi bener. banyak orang-orang yang individualis gitu jadi kayak ya gue merasa ya secara nggak langsung gue ngebentuk juga kayak gitu gitu Iya. Apalagi Bentuk- ranahnya umur Zaran udah di fase ya Iya. udah seperempat Agak abad matang gitu lah ya udah matang gitu kan jadi gue ngerasa kayak gue spend waktu untuk nongkrong yang menurut gue itu nggak jelas dan nggak ada feedbacknya buat gue ya gue nggak bakalan mau gitu untuk nongkrong gitu. Beda cerita gue kayak misalkan ya nongkrong sama teman-teman gue di Bengkulu tuh udah pasti ada yang diceritain dan ada yang gue dapat gitu di Ada sana. yang di-share ya. Nah, jadi ketika ya itu ya udah gitu. Gue hampir bisa dihitung 1 bulan itu mungkin gue cuma 2 kali nongkrong gitu. Dan lu bisa bayangin gue ya setiap hari itu ya udah aktivitas dengan di kosan gitu loh. Keluar cuma buat Makan ya. isi bensin Iya, gitu iya, dengan aktivitas yang ya udah lu buka pintu kosan, ya udah kasur dengan ekspresi yang sama, flat gitu, dengan rutinitas yang sama. Bang itu gak enak banget loh. Itu gak enak banget setiap ya lu jam 12 malam gitu. Why? Pas sebelum tidur pasti lu mikir gitu. Atau enggak lu mencoba untuk apa ya melampiaskan dengan video call ya orang tua lu, video call temen-temen lu dan itu hampir tiap hari gitu gue lakuin gitu. PC. Kadang ya udah gabut PCS. aja gitu, heeh. PCS nggak? Iya kadang tuh nanya. PCS ya apa PCS namanya nyambi. ya tergantung ini sih Tergantung suasana kondisi ya dan cuaca kan. Dan biasanya. cuaca. Aduh tidak lupa ya itu. Iya, iya. Balik, Iya, ya. balik lagi ke situ sih. Iya. Tapi kalau udah balik ke rumah, gue merindukan privasi gue di kosan. Ya, Iya, iya. Ada bunyinya ya. Iya bang, ketika gue udah balik ke rumah tuh, at least sampai 1-2 bulan misalnya, nah, gue merindukan privasi gue yang di kosan. Iya, iya, iya. Gue merindukan kesendirian gue yang di kosan. Gitu loh, kayak ngerasa
Kalau di rumah kan gue udah otomatis tidur sama nyokap atau nggak nyokap ke kamar gue kayak gitu kan. Tidur diatur, bangun Tidur harus iya, bangun kamu jam kesini kita ke pasar. Gitu loh. Kalau sekarang kan kayak sahur dibangunin. Iya, gitu kan. begitu. Suruh bantuin masak. Itu sih. Tapi menurut lu, Kayak ada batasan. ketika lu ngekos nih Ran, yang apa aja sih yang berhasil kebentuk di diri lo? Yang berhasil kebentuk tuh ya gue jadi apa ya, lebih mengerti diri gue sendiri gitu. Dalam artian tuh gue bisa memposisikan diri gue ketika gue ada di orang lain gitu. Maksudnya tuh ya ketika apa namanya teman-teman gue merasakan wah sekarang udah sukses gitu. Itu tuh gue bisa merasakan gitu. Oh bahwasannya ya setiap orang tuh punya struggle masing-masing dan bagaimana orang itu bisa survive ya. Karena balik lagi gitu, Tuhan tuh nggak bakalan ngasih lo masalah kalau misalkan masalah itu nggak bisa lo selesain gitu. Bener. Dan gue dapetnya di situ ketika gue ngerantau ya, anjir lah ketika gue cerita sama temen gue, udah lah Ran, masalah ini sepele gitu. Oke lah menurut lu sepele gitu, tapi kan menurut gue ini paling berat gitu. Gitu pun sebaliknya gitu. Ya akhirnya gue bisa menemukan, ya itu tadi bagaimana kita bisa memposisikan diri sih gitu, lebih banyak sabar gitu. Ketika apa ya, ketika kangen atau rindu dengan rumah itu merasa apa namanya ya tertumpuk gitu. Jadi sebagai motivasi aja gitu. Bahwasannya lu ngerantau itu ya untuk rumah lu gitu. Iya sih, untuk orang-orang untuk lu. get back home lah. Ya balik lagi untuk pembuktian gitu. Bahwasannya ya lu nggak sia-sia lah ngerantau gitu. Itu sih. Gitu. Kalau mindsetnya bagus, kayaknya arahnya bisa ke sana. Iya. Insya Allah lah gitu. Cuman percayalah sebelum mindset Zaran sebagus ini itu ada mindset tolol di belakangnya. Iya. Ada fase hancurnya itu sih. Ada fase-fase hancurnya. Pasti awal-awal kayaknya. Gue nggak tahu kalau lu di rumah kondisinya gimana. Lu ada ngerasa bosen nggak atau lu butuh some kind of privacy or something waktu zaman-zaman itu bang? Kalau gue tuh gimana ya? Kalau di rumah tuh bukan tipikal keluarga yang ngebatasin gitu loh. Maksudnya memang kalau lu mau ngapain ya terserah, lu mau main musik, asalkan lu bisa jaga diri lu. Itu bukan tipikal keluarga yang nge-keep, kan ada tuh kan? Iya, stretch kata gue tadi yang kayak keluarga gue tuh ya. Kalau gue tuh enggak, karena jadi kalau tiba-tiba gue nggak balik tuh nggak masalah sih. Makanya kayak kalau gue tuh misalnya lagi ada kerjaan keluar kan, itu kan gue agak boros. Itu mungkin hal yang gue rasain ketika teman gue ngekos awal-awal. Kayaknya yang makanya gue nggak ngerasa apa ya ketika gue jauh dari orang tua tuh nggak ngerasa terlalu kangen gitu loh. Bukannya gue nggak empati itu bukan, tapi kayak emang itu dari keluarga yang memang tidak santai. Iya. Tapi ada fase sih memang gue tuh kayaknya gue harus balik deh. Ya itu tuh kayak bukan hal yang gue harus sedih dulu nggak. Tapi memang ada saatnya balik deh buat apa ngasih jajan apa gitu deh. Bukan kayaknya karena gue nggak ada experience selama Zaran atau lu. Mar, jadi gue tuh nggak ada yang struggling gimana enggak. Tapi memang gue dari zaman kuliah gue emang udah cari uang sendiri. Nyokap bokap gue nggak ngasih uang belanja emang. Lu bakal ngerasain asiknya ngekos itu hanya sampai orang tua lu bisa nge-cover semua yang lu butuhin. Bener, itu kunci juga tuh ya. Iya. After that, yang orang tua lu nggak ke cover lagi, lu mau ngekos silakan ngekos, lu mau kerja lu silakan kerja. Percayalah, itu adalah fase tersulit ke depannya. Makanya karena orang tua nggak bakal cover lu apa-apa lagi nih, karena udah nih kelar sampai kuliah, udah selesai. Sisanya lu pilih, lu mau kemana? Lu mau hancur ya hancur, lu mau maju ya maju, kayak gitu loh. Konsekuensi. Dan ketika fase itu nyampe, ketika lo udah tidak bisa di cover apa-apa lagi dengan orang tua lo, itu lo pasti mindset lo bakal berubah sih. Pasti. Iya, mungkin teman-teman yang nonton juga ngerasain kan. Kayak sih. 360 derajat bakal berubah. Iya, mungkin teman-teman juga ada yang punya temennya anak rantau atau diri sendiri yang penonton itu jadi yang rantau juga mungkin pasti. Pernah lah gitu ngerasain gitu. Soalnya, iya teman gue juga banyak ngekos kan. Iya. Dan serunya ngekos itu kayak gue tuh kayak ketemu orang tua baru bang di sini. Pasti. Kayak ada orang tua teman gue yang baik gitu loh, yang ngasih makan terus nanyain gue ini itu gitu kan. Teman bro. Temen loh, kayak orang tua Indi, bener. kayak orang tua banyak ya temen gue. Some kiss juga. Ya.
Terus lanjut, kalau masalah ngekos, gue tuh kan di posisi kalau di sini di obrolan ini, gue tuh kayak lebih harus ngerasain perasaan teman gue yang lagi ngekos, kayak Maria tiba-tiba ke rumah. Oh iya, sering ya, maaf ya. Nangis-nangis apa, curhat sedih gitu-gitu kan. Ketololan. Ya. Tidak selalu. Terus gue ada teman juga dulu, partner gue di main-main video-video gini, dia kan juga by the way ini udah mau buka guys. Mau buka guys. Kayaknya. Beginilah kondisi kehidupan merantau. Ya. Masih benar. Iya, simulasi rantau. Aduh. Struggle banget. Pindah dari stadion. Iya, dari rumah ke rumah, dari kosan 1 ke kosan 2. Emang Ke plan kosan awal tuh 3. kayaknya emang harus. Iya kayaknya. Kalau plannya udah pagi. Udah pagi. Iya, by the way ini kita sore guys, udah mau mendekati buka karena gue mau pulang tadi ya. Iya, seharusnya udah nyari Ceritanya. takjil kita ini kan, Iya. cuma masih kepotong ngobrol ya. Harusnya vlog takjil ini sih. Iya kan? Balik lagi nih ke obrolan gue tadi. Gue bilang, gue kalau ngekos gue banyak yang kayak ketemu orang baru yang emang gue tahu ini orang care banget ke gue, ini enggak. Including keluarga-keluarganya. Ngerti gak sih Bang? Lu kayaknya karena lu udah biasa nemu banyak orang, jadi lu kayak punya sense gitu ya. Iya, kayak oh ini Ada kayaknya. sense, oh kayaknya nih orangnya mau tulus deh. Iya, kayak gitu. Karena emang ketika Kalau udah sering ditipu. Celi kalau bahasa orang sini. iya, itu. Karena banyak ketemu orang celi dan jahat, jadi saya tahu nih kamu tulus gak sama gue. Istilah Dari itu kalau di matanya. sini kucing air kalau nggak Iya. salah ya. Tapi ada kan yang kesannya itu nggak celi tapi celi. Celi tapi celi itu gimana tuh? Yang teman kita bagus. Itu. Tapi keceliannya dengan mukanya Yang- sangat baik-baik. Yang innocence banget ya, kayak tidak ada salah. Sungguh polos. Iya. Dari celi. Celi, Maha celi celi, berarti. ini celi, nah di atasnya kayak gitu Dia kan maha Bang. celi berarti. Aduh. Jadi itu tadi kayak kenapa gue ngebet banget mau balik Bang, gue udah homesick banget. Homesick gue karena apa? Karena gue banyak pikiran. Ketika gue balik tuh kayak mungkin ada beberapa beban gue yang bisa lepas. Walaupun gue bakal balik lagi ke sini buat nyelesain urusan-urusan gue kan. Iya. Tapi tuh kayak ada waktu gue buat istirahat sebentar. Buat Ngecas lah ya. iya, buat ngecharge Energi. ulang pola pikir gua, energi gua, gitu-gitu sih, gitu. Mungkin kalau yang nggak lu temuin, karena lu setiap pulang ya, lu pulang ke rumah kayak gitu. Senyaman-nyamannya lu di lingkungan yang baru. Iya, Pasti tetap rumah the best ya. iya, rumah. Sama kayak lu boker lah. Mau senyaman apapun WC Iya, hotel ya kan, WC mall. Iya, Masih iya. lebih nyaman lu boker di Lu rumah. boker di rumah. That's true sih Bang. Tapi menurut lu konsep rumah nih, Ah. rumah tuh apa Ran? Rumah. Wah anjing ya. Rumah ke rumah. Rumah tuh apa tuh? Konsep rumah Iya. menurut gua ya apa salah satu alasan untuk pulang gitu. Rumah itu ya tempat lu mengadu, tempat lu senang, ya tempat lu mengeluh, tempat lu bercerita, ya menurut gue itu rumah gitu. Karena ya apa ya, kalau ketika lu sedih doang gitu ya berarti bukan rumah, berarti ya psikolog berarti kan. Iya Kalau iya. misalkan lu Iya sedih kalau lu dan cuma marah sedih doang doang. gitu. Iya iya Lu iya. berarti psikolog gitu. Iya, Atau iya, yang iya. happy doang kan ya berarti motivator ya Iya, kan. itu taman bermain. Iya. Kayaknya kalau memang balik lagi kan, kalau yang posisi lu itu memang kayaknya rumah menurut lu memang spesial. Tapi ada beberapa kan yang orang yang udah rumahnya udah chaos, Ah iya. yang memang rumahnya udah mereka nggak rumah itu kayak neraka gitu loh. Betul, ada kok. Ya, Iya iya. ada teman gue yang ngerantau yang kondisi kehidupan rumahnya itu kayak gitu, malah Iya. dia males pulang rumah. Bener, ada kok, ada gue nemuin cerita-cerita temen gue juga kayak mereka tuh kalau pulang malah jadi beban. Makanya gue nanya sebenarnya konsep rumah tuh gimana? Tapi kalau yang gue lihat dari teman gue berdua nih, Iya. kayaknya emang rumah kayaknya spesial lah bagi kalian berdua. Gue tuh udah pernah mencoba mengubah-ubah rumah gue tuh apa ya Bang? Termasuk gue udah menganggap pasangan gue as a safe place menurut gue. Tapi at the end of the day, ya
di end of the day gue tahu kalau seandainya satu-satunya tempat yang nerima gue dalam keadaan apapun itu, sedih senang, yang nerima gue tanpa intimidasi apapun itu cuman nyokap gue. Jadi dimanapun ada nyokap gue, di situ rumah kayaknya. Menurut gue sih kayak gitu. Mau lu segimananya sama pasangan, setiap manusia tuh ada tendensi buat ninggalin. Iya. Pasti ada tendensi buat ninggalin karena kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Iya sih. The only person yang gak ninggalin gua itu ibu. Berarti Yang membuka tangannya dalam keadaan gue yang cuek banget ya. untunglah kita dididik dan diajarkan oleh Betul, iya. ya kan. Yaps. Bisa Dengan jadi. kasih sayang, cinta kasih, Cinta kasih agama, dan lain-lain ya. pengajian. Iya. Sholat jangan lupa. Sholat. Ada beberapa orang kan yang Nggak ngerasain itu, makanya Iya. kami dibawa buat teman-teman yang udah menganggap rumah kayak bukan tempat lo balik. Iya. Apa istilahnya kayak rumah. mungkin lo ada definisi soal rumah Iya. dengan persepsi yang lain, lo bisa komen aja di bawah gitu kan. Itu kan balik lagi POV gua tuh, itu POV gua. Di sini POV Maria sama Zara. Iya, yang gue temuin sih itu. Anak rantau yang rumahnya yang especially memang rumah yang Safe place. safe place. Iya. Safe place dan ditunggulah untuk Iya, kepulangannya benar. gitu. Memiliki kerinduan lah ya. Ya. Memiliki kerinduan yang nggak bisa digantiin sama apapun. Betul. Betul. Menurut gue tuh kayak beruntungnya gue itu karena walaupun kita dalam satu rumah itu keadaannya lagi chaos semua, tapi tuh kita tuh kayak saling ngebuka tangan aja. Ngerti gak sih? Lu ada problem, kakak gue ada problem, nyokap gue ada problem, cuman tuh kayak mereka tuh kayak ngerangkul aja. Itu beruntungnya gue sih. Kayak ada apa? Ikatan emosional. Iya, kuat. kayak gitu. Jadi that's why gue menganggap bahwa tempat gue pulang ya emang cuma nyokap gue, iya kan. Mau semenerima apapun sahabat gue atau pasangan gue, kayak gitu sih. Itu sendiri. Iya, Yes. lu senang, lu sedih, yang bisa kontrol tuh cuma diri lu sendiri. Nggak bisa. Kalau menurut gue tuh yang lagi happy-happynya ngekos, that's okay. Lu harus nikmati fase itu. Tapi yang lu harus ingat, lu nggak bisa begitu terus karena setiap orang tuh fasenya pasti bakal naik, bang. Kesulitan masalah lu juga pasti bakal naik. Dan satu yang harus kalian catat adalah berdirilah di kaki sendiri. Walaupun lu punya pasangan, walaupun lu punya sahabat, walaupun punya lingkungan yang menurut lu bisa nge-cover lu dalam bentuk apapun, tapi saran gua, kaki lu harus kuat dulu sendiri. Karena tadi setiap orang itu punya tendensi untuk ninggalin lu kapan aja. Karena semua orang punya kepentingan. Apalagi anak kos ketika ditinggalin pasangan atau ditinggalin teman, itu tuh rasanya sedih banget, bang. Kayak anjing gue gini banget, gue gitu banget, kayak gitu Nah, kan. gak ada yang peduli sama gue. Iya, ada yang peduli sama gue mau makan nih, kayak gitu kan, kayak gitu. Enggak ada yang peduli, udah lu kalau lu putus, kalau lu dijauhin teman, kalau apa, udah lu berdiri aja di kaki lu, udah. Itu juga salah satu proses lu pendewasaan, apalagi lu ngerantau, itu kayak apa ya, kayak ditinggalin tuh kayak sesuatu hal yang menurut gua, aduh Karena- anjing gitu loh. Ya itu sih mbak, kalau menurut gue gak ada yang bisa nyelamatin diri lu sendiri kecuali diri lu sendiri. Iya, dan lu yang bisa kontrol juga cuma diri lu sendiri. Intinya gitu ya. Iya. Iya, in the end-nya. Dan kalian harus coba salah juga biar tahu benar. Iya gak sih? Harus coba dulu nih yang salah-salah gitu kan. Tapi jangan keterusan. Boleh nakal tapi jangan obsesif banget. Iya, Ya. betul. Kurang banget lah ya. Iya. Betul. Takutnya lu ke depannya chaos. Kita harus ada filter kan. Iya, betul. Controlling tadi. Kan kalau kata Jason Ranti kan boleh nakal tapi jangan jahat. Ah, Nah, itu dia. gitu. That's That's the point. Boleh nakal tapi jangan jahat. Kalau kita ngomongin rantau, kayaknya terlalu singkat ya. Iya, betul. Chapternya kebanyakan menurut gua. Iya. Chapter awal, chapter tengah, Chapter akhir. Iya. banyak ininya. Karena banyak pola pikir yang berubah. Kayak gitu tadi. Gitu sih, guys. Itu cerita Fasenya rantau panjang kita ya. sih. Sebenarnya mungkin ada episode selanjutnya Mas Zaran pasti. Iya, Ya, pasti. kalau mungkin penasaran bisa lanjut. Iya, kita ya. bakal lanjut lagi bahas Part rantau. 2 mungkin. Sekarang mau fokus. Iya, kita Benar, mau benar. hunting takjil ya, teman-teman. Terima kasih. Karena kami mayoritas Mayoritas ya. minoritas Anda dengar suara kami. Kami
lah mayoritas. Selamat berbuka puasa buat yang buka. Nanti kita bakal bahas lagi. Buat kamu yang punya cerita di rantau, kamu bisa komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Bye. Bye, thank you.